Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhillalah fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Sepi Nur Kolbianingsih dari kelas 11 IPA 1. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Menyantuni Anak Yatim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya selagi ia belum mencapai umur baligh. Anak yatim di dalam agama Islam mempunyai kedudukan tersendiri daripada anak-anak lainnya. Mereka mendapat perhatian khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ini tiada lain karena untuk menjaga kelangsungan hidup mereka agar tidak terlantar sepeninggalan ayahnya. Allah telah memerintahkan kepada kita sekalian mereka dan jangan sampai terlantar. Segala kebutuhan mereka sehari-hari, termasuk pula di dalam pendidikannya, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka atil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi walau sya'allahu la'natakum innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak yatim sangat menyayanginya, sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang maksudnya kurang lebih pada suatu hari bertepatan dengan hari raya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju sholat. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan serombongan anak-anak yang sedang bermain-main. Dari sekian banyaknya anak-anak itu adalah seorang anak yang kelihatan sedih dengan pakaian yang compang-camping. Setelah ditanya, tahulah beliau bahwa anak itu adalah anak yatim karena ayahnya telah gugur di medan perang pertempuran melawan orang-orang kafir. Dia telah diusir ayah tirinya dan dihabiskan pula harta warisannya. Mengetahui keadaan anak seperti itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menanggungnya. Dia diasuh sebagaimana beliau mengasuh keluarganya sendiri. Diberinya pakaian yang baik, makanan dan segala kebutuhannya, sehingga keadaannya tidak bersedih lagi karena selalu mendapat limpahan kasih sayang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, rupa-rupanya kita umat muslim selama ini kurang memperhatikan nasib anak yatim. Banyak anak yatim di sana sini yang terlantar kehidupannya. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau memperhatikan kehidupan mereka. Padahal menyantuni anak yatim adalah suatu ajaran agama yang sangat ditekankan, merupakan amal yang mulia yang kelak Allah akan membalasnya dengan surga bagi siapa saja yang menyantuni anak yatim. Bukan saja anak yatim yang tidak diperhatikan kehidupannya, bahkan juga banyak orang-orang yang tega memakan atau mengganggu harta kekayaannya. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang memakan harta anak yatim, baik disengaja maupun tidak. Banyak sekali ayat di Al-Quran yang mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim, sebagaimana tersebut di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berikanlah anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 2. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesungguhnya merawat atau menyantuni anak yatim adalah termasuk amal takwa. Kalau orang itu kurang ketakwaannya kepada Allah, maka berkurang pula perhatiannya kepada anak-anak yatim. Karena itu, marilah kita senantiasa giat membantu anak yatim, baik secara perorangan ataupun secara organisasi, dengan mendirikan yayasan yang khusus bergerak di dalam menangani kesejahteraan anak yatim, dan kiranya menolong anak yatim secara terorganisir dengan membantu yayasan misalnya, maka manfaatnya akan lebih besar daripada tidak terorganisir. Sebab kebutuhan anak yatim itu bukan datang sewaktu-waktu, akan tetapi terus-menerus hingga anak yatim itu menginjak memasuki umur balik. Keadaan seperti itu akan lebih cocok bila ditangani oleh yayasan. Akhirnya, marilah kita berlomba-lomba beramal soleh, termasuk diantaranya menyantuni anak yatim. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.